Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadi. NIM saya 1801 2020 1001. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang karakter dan prinsip kerja transistor bipolar. Oke, selanjutnya untuk kita lebih mengetahui tentang transistor, kita masuk dulu kepada penjelasannya. Oke, pengertian transistor itu, transistor bipolar adalah perangkat solid state, dan dalam transistor sendiri itu memiliki dua aliran arus ada di dua terminal. Mereka adalah emitor dan kolektor, dan jumlah arus yang dikendalikan oleh terminal ketiga yaitu terminal dasar, yaitu adalah basis. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis transistor bipolar. Transistor bipolar terdiri dari dua jenis transistor. Yang pertama itu adalah transistor kontak titik, yang kedua itu adalah persimpangan junction transistor. Dengan membandingkan dua transistor junction lebih banyak digunakan daripada transistor jenis titik. Selanjutnya, transistor junction diklarifikasikan menjadi dua jenis yang diberi kan di bawah ini. Yang pertama itu adalah transistor PNP. Transistor PNP adalah perangkat tiga terminal yang terbuat dari bahan semikonduktor. Tiga terminal adalah kolektor, base, dan emitter. Dan transistor digunakan untuk switching dan aplikasi penguatan. Yang kedua itu adalah transistor NPN. Transistor NPN terdiri persis dari sebagaimana dengan transistor PNP. Jadi transistor NPN ini juga sama persis dengan transistor PNP. Transistor bipolar hetero juga merupakan jenis transistor bipolar. Ini menggunakan bahan semikonduktor berbeda untuk daerah emitor dan base dan menghasilkan hetero junction. Prinsip kerja transistor bipolar. Sebuah transistor dapat mengalirkan arus listrik atau mengalirkan tegangan dikarenakan memiliki tiga elektroda, yakni yang pertama adalah basis, yang kedua itu adalah emitor, dan yang ketiga itu adalah kolektor. Jadi secara umum komponen transistor dibagi dalam dua kategori utama. Di antaranya adalah BJT, bipolar junction transistor. Yang kedua itulah FET, field effect transistor. Oke, sebagaimana langsung saja kita masuk pada gambar di bawah ini. Di sini adalah base, kolektor, dan emitter PNP dan NPN. Jadi ketika base mendapatkan tegangan bias, maka akan kolektor akan mengalirkan tegangan ke emitter. Sebaliknya juga, sebagaimana dengan NPN, ketika base mendapatkan tegangan dari tegangan bias, maka kolektor akan mengalirkan tegangannya ke emitter gitu. Jadi PNP ini adalah positif, negatif, positif. Jadi kolektornya berperan sebagai positif dan N negatif ini berperan sebagai basis, yang P ini positif ini berperan sebagai emitter. Kalau di NPN ini kolektor berperan sebagai negatif dan base berperan sebagai positif dan emitter berperan sebagai negatif. Selanjutnya kita masuk pada kelebihan dan kekurangan bipolar. Oke, kekurangan dan kelebihan bipolar ini ada. Kalau kelebihannya itu ada tiga. Yang pertama itu adalah kemampuan driving yang tinggi. Yang kedua itu adalah operasi frekuensi tinggi. Yang ketiga itu adalah keluarga logika digital, memiliki emitter koplet logik yang digunakan dalam transistor bipolar, sebagaimana saklar digital. Yang kedua itu adalah kekurangan dari transistor bipolar. Jadi yang pertama itu kekurangan dari transistor bipolar itu adalah kesalahan penghubung kaki
transistor akan berakibat kerusakan permanen. Jadi kalau misalnya kita salah dalam menghubungkan kaki-kakinya transistor, maka akibatnya yaitu kerusakan permanen. Yang kedua itu adalah panas yang dihasilkan pada transistor lebih besar, sehingga bila tidak diberi pendingin yang cukup, maka akan merusak usia transistor. Jadi ketika memang kita menggunakan transistor ini, maka kita harus merawatnya, yaitu dengan memberikan kayak pendingin gitu agar transistor ini berjalan dengan normal. Oke, mungkin ini saja presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.